bertemu kembali bersama kami di sini. Kami harapkan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pak Teddy ya. Ya, tetap semangat. Harusnya hari ini bukan Pak Teddy yang di sebelah saya. Ya, Kebetulan Pak Iwan Gunawannya ada halangan. Jadi saya culik lagi Pak Teddy untuk menemani Bapak Ibu nanti. Pak Teddy. Minum dulu. Saya tuh sengaja Pak. Kenapa yang lain dikasih air di saya nggak ada? Oh gitu, jadi nyindir. Nyindir sebenarnya, cuman nggak ada yang kesindir, sakit hati juga. Pak, hari ini Bapak mau memandu acara tentang halal. Ya. Narasumber kita malam ini. Narasumber kita Bapak Saiful Falah STMkom, yaitu dari Satgas Halal Jawa Barat, dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Jadi beliau yang memberi informasi tentang sertifikasi halal. Soalnya kalau udah ini Pak, kalau soalnya udah ngedenger sertifikasi halal, itu udah yang ada di kepala saya itu ruwet, rumit dan mahal. Oh, sekarang enggak. Susah. Pemerintah ada program untuk menggratiskan pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM. Yakin? Yakin, nanti kita tanyakan narasumbernya. Soalnya kalau udah ngedenger kata-kata sertifikasi halal ya suka sedih Pak. Mahal, susah lagi ngurusnya. Enggak mahal, ini gratis. Gratis ya? Gratis. Untuk UMKM, kalau untuk perusahaan besar ya. Kalau untuk perusahaan besar sih wajar lah ya kalau kena biaya. Tapi kalau UMKM kan kalau bisa lebih, kalau bisa gratis siapa tahu itu kan jadi memicu. Ya, memicu. Ya, memicu ya. Karena UMKM mau gimana juga itu kan sebagai ujung tombak. Ya, pemerataan ekonomi. Ya, jadi dengan UMKM kan banyak tuh ya, tukang keripik, tukang bikin patung seperti Bu Beneta, ya itu harus ada sertifikasi halal. Enggak meren patung mah. Oh ada, harus. Masa Pak? Harus. Pak Saiful, emang kalau patung kudu ada halal gitu? Nanti kita bahas. Nah, nanti dibahas. Kayaknya sertifikasi halalnya tuh kalau patung mah dari Pak Teddy. Kayaknya mah bentuknya meren. Kayaknya. Betul, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bahas semua. Nanti narasumber kita yang luar biasa malam ini. Selamat malam Pak Saiful. Malam Pak. Ya terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara sama-sama. kita. Ini yang kali kedua ya Pak ya kita undang. Ya. Kali kedua saya dapat. Pertama itu Desember 2020 ya. Wah, Ibu masih ingat. Desember tanggal 1 Desember 2020. Waktu itu masih Pak Dedi ya? Iya, masih. Masih ditemenin sama Pak Dedi. Betul. Iya. Dengan beliau. Dengan beliau ya. Sekarang Pak Teddy. Hanya beda huruf depan Pak. Siap. Beda level. Kalau beliau levelnya di atas, saya di bawah. Oke, terima kasih sekali luar biasa Pak Saiful malam ini yang berbahagia telah berkenan hadir di acara kami Pak dan memberikan pencerahan kepada seluruh anggota inti. Ya mungkin ditonton seluruh Indonesia Pak ini Pak gitu. Jadi luar biasa ya. Ini kita bicara Jawa Barat tapi ditonton provinsi lain ya. Gitu Pak Saiful. Ya. Nah, Pak Saiful, ini kan topik kita malam ini kan mengenai sertifikasi halal gratis ya, yang seperti diberitakan atas putusan Menteri Agama. Ya, untuk UMKM. Betul Pak, betul. Ya, untuk UMKM. Ya. Ini luar biasa sekali Pak. Jadi merupakan semangat ya untuk para pelaku UMKM karena memang sepertinya mereka terkendala mau ngurus sertifikasi halal, tapi kemana dan bagaimana? Ya. Betul Pak, betul. Itu Pak. Ya. Jadi yang pasti acara ini akan sangat bermanfaat ya untuk para pelaku UMKM. Sangat terbantu sekali gitu. Makanya terima kasih sekali lagi buat Pak Saiful atas kesediaannya menjadi narasumber Pak. Oke, waktu kami persilahkan kepada Pak Saiful untuk memulai apa itu
gratis Dan untuk bagaimana caranya? Dan bagaimana ya, caranya? gimana cara yang gratis? Kita senang yang gratis. Kita mah suka yang gretongan. Gretong, pokoknya di mana ada gratis, disitulah kita ada. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Ya. Ibu. Ya, saya merasa sangat terhormat sekali bisa diundang kembali di sini. Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada saya, Bapak dan Ibu yang hadir di room Zoom pada kesempatan kali ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Saipul dari Satgas Halal Provinsi Jawa Barat. Ya, ini kali kedua, Bu ya. Dulu 2020 saya kesini bulan Desember, Ibu tahu persis. Keadaannya mungkin rada berbeda begitu ya. Sekarang kan kita sudah mulai landai-landai ya. Sudah mulai ya, alhamdulillah keadaan kita sudah semakin membaik, pandemi ini sudah berangsur bisa diatasi ya. Mudah-mudahan terus ke depannya kita bisa Makin turun lagi Makin sih Makin COVID turun ini. dan tidak terjadi gelombang tidak tiga, ada Pak. lagi. Iya. Betul Pak. Jadi meskipun demikian ya kita harus tetap Bapak dan Ibu ya protokol kesehatan tetap harus kita jaga Ya, ya. betul. Terutama masker ya. Masker ini jadi senjata kita sekarang Pak ya. Iya. Selain daya tahan tubuh kita yang paling sangat bermanfaat bagi kita. Betul. Ya. Sebenarnya yang Intinya- paling sangat bermanfaat itu uang, Pak. Eta tabu. Kalau uangnya lancar, tebal, daya tahan tubuh kuat. Lagi break, kedengen lagi. Tapi kalau uang nggak ada uang, Panas tiris Bu. panas tiris. Gimana mau daya tahan tubuh? Apalagi kalau nggak ada uang, terus utang banyak, terus dikejar-kejar debt kolektor. Udahlah itu mah. Hidup segan mati tak mau. Demamnya juga bukan 40 lagi itu, Pak ya. 48. Aduh, mendekati ngagolak ada itu Bu ya. Ya. Iya, Pak, silakan. Bapak dan Ibu, mohon izin saya kembali lagi menyampaikan sebenarnya materi yang sama dengan pertemuan pertama. Cuman tadi sudah disampaikan ya, saya datang ke sini juga dalam rangka mensosialisasikan satu program yang sedang running sekarang, yang sedang berjalan di kami kaitannya dengan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Bapak bahwa memang arahan kita saat ini itu UMKM. UMKM. UMKM ini terbukti tangguh, Pak. Ya. Tahan badai, Pak ya. Tahan badai. Jadi badai kemarin kita ini ya alhamdulillah kita menilai para pelaku UMKM meskipun memang terimbas begitu, tetapi relatif bisa bertahan. Bertahan, begitu, ya. betul. Nah, untuk juga semakin menopang operasional dalam melakukan aktivitas bisnisnya, nah, kami meluncurkan satu program namanya Sehati. Ya, Sehati. Sehati itu sertifikat halal gratis. Ya, saya izin ya, saya share screen ya, Iya, silakan, biar Pak. nanti kita sama-sama lihat apa sih itu Sehati gitu. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu, mungkin saya awali dengan paparan singkat tentang apa itu sertifikat halal. Tadi Ibu bilang bahwa ketika ngomong sertifikat halal yang ada ruwet gitu ya, Iya. bingung. Geus, wah bakal pilamaeun dan sebagainya. Pimahaeun dan sebagainya. Nah, memang Bapak dan Ibu, sertifikasi halal prosesnya itu dari waktu ke waktu kita mengalami beberapa perubahan begitu ya. Regulasi memang terbitnya BPJPH sebagai regulator dari badan yang berwenang menyelenggarakan jaminan produk halal ini umurnya ya kurang lebih baru 2 tahun lah begitu ya, sehingga sangat fleksibel sekali. Perubahan-perubahan regulasi ini terus berjalan bahkan juga sampai saat ini, ditambah juga perubahan-perubahan struktur begitu ya.
beberapa kali kepala kami juga berubah, diganti begitu. Ini udah ketiga kita punya kepala BPJPH sekarang, baru dilantik beberapa minggu yang lalu begitu ya. Jadi yang membedakan antara yang kemarin dengan yang hari ini adalah bahwa sertifikasi halal saat ini ya bisa dilakukan mandiri oleh Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus mendatangi kami begitu ya. Bapak dan Ibu bisa duduk manis di rumah gitu ya, menikmati secangkir teh atau kopi ya sambil daftar halal ya. Jadi saat ini yang membedakan itu semua berbasis online. Semua online. Jadi tidak harus lagi Bapak dan Ibu datang ke kami. Meski demikian kami juga masih membuka layanan di kantor, juga hotline kami juga masih tersedia untuk bisa Bapak dan Ibu gunakan ketika ada hal yang ingin disampaikan. Jadi intinya langkahnya untuk sertifikasi halal itu seperti di layar ada 6 langkah. Pertama dari permohonan ya, Bapak dan Ibu melakukan permohonan. Nah di sini mulai melakukan pendaftaran online-nya. Nanti saya sampaikan bagaimana pendaftaran online-nya. Nanti akan saya singkat saja Pak ya. Kita sedikit praktek gitu. Setelah itu nanti kami akan melakukan pemeriksaan berkas Bapak dan Ibu ya. Setelah melakukan pemeriksaan lengkap, nah dilanjutkan ke penetapan LPH. Jadi LPH itu lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa produk punya Bapak dan Ibu ya. LPH yang ada saat ini itu sudah berjumlah 3. LPH singkatan dari apa? Lembaga Pemeriksa Halal. Oh, Lembaga Pemeriksaan Halal. Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi dari kami setelah selesai berkasnya nanti akan lanjut ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Saat ini yang sudah berjalan itu ada 3, yaitu LPPOM MUI, yang kedua Sukovindo, dan yang ketiga Sekurikor. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih ya. Jadi yang memilih itu Bapak dan Ibu. Mau diperiksa sama yang mana? Mau sama gitu. yang mana? Begitu. Sama ya. semua. Iya, nanti di aplikasi itu ada, tinggal milih saja. Misalkan saya udah terbiasa dengan LPPOM, ya tinggal pilih LPPOM. Oh, saya pengen coba nih yang Sekurikor misalkan. Tinggal pilih Sekurikor gitu ya. Jadi atau, bebas ya. Iya, Sukopindo. Jadi bebas begitu. Tahap keempat itu LPH ya melakukan pengujian kehalalan produk begitu. Nah, nanti yang akan menguji halal tidaknya ya itu bukan kami, tetapi Lembaga LPH. Pemeriksa halal. Betul. Itu untuk ya. produknya Pak ya. Betul. Jadi nanti diperiksa semuanya Bapak dan Ibu, dari mulai bahan baku, dari mulai tempat produksi, dari mulai barang, alat yang digunakan dan prosedurnya. Orangnya, sebagainya. Semua Pak diperiksa. Begitu. Jadi itu pemeriksaannya ke tempat Pak? Ke tempat. Nah, beberapa LPH saat ini mengembangkan beberapa metode dalam melakukan auditnya. Ada kalau di LPPOM itu ada namanya MOSA ya. MOSA itu Modified On-Site Audit. Jadi artinya audit tapi dilakukan secara virtual begitu Pak. Oh, tidak datang. Virtual. Ya. Nggak usah datang. Nggak usah datang. Mereka tidak datang. Jadi untuk beberapa kategori produk yang tidak terlalu kritis ya, itu biasanya mereka melakukannya secara virtual. Secara virtual. Itu yang dari LPPOM. LPPOM. Juga mungkin juga ada di Sekurikor dan Sukopindo juga punya beberapa metode audit. Gitu. Oh, ya. Jadi berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Itu ditentukan oleh LPH masing-masing. Oh, jadi tidak ada ketentuan dari MUI bahwa harus begini auditnya? Tidak, nggak ada. tidak. Ya? Itu bagaimana LPH nanti dalam melakukan metode itunya, gitu ya. Oke, setelah diperiksa di LPH, ya, nanti akan dilanjutkan ke pemfatwaan. Ya, masuk ke komisi fatwanya MUI. Jadi hasil dari pemeriksaan tersebut. Betul. Nah, di sana akan ditetapkan halal tidaknya produk yang diperiksa. Jadi dikeluarkan atau tidaknya sertifikat. Betul. Ketika memang itu produknya memenuhi unsur halal, maka akan dikeluarkan namanya ketetapan halal. Ketetapan halal. Nah, ini yang membedakan antara sistem dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu langsung MUI itu ngeluarin sertifikat halal.
Nah sekarang ketetapan halalnya dulu, Pak. Oh ketetapan, oh itu sebelum ke sertifikasi? Belum. Masih. Baru ketetapan halal. Oh. Okay. Tetapi secara regulasi ketetapan halal itu posisinya sama seperti sertifikat halal. Oh. Begitu. Jadi ketika sudah punya ketetapan halal, aman. Aman, nggak usah Ya. bikin sertifikat. Nanti dilanjut oleh kita. Lagi. Begitu. Okay. Jadi artinya Bapak dan Ibu sudah bisa kadang gini, Pak saya pengen segera nih bikin kemasan gitu ya. Nah boleh. Ya. Oh udah boleh. Boleh. Ya, udah boleh. Sudah boleh. Tapi ketetapan halal belum boleh memberikan lambang secara aturan boleh Pak. Oh, jadi boleh. nanti nomor di ketetapan halal itu juga boleh dimasukkan di kemasan. Oh di kemasan. Boleh. Jadi begitu. boleh dipasang halal. Boleh. Gitu. Sudah boleh. Ya. Oke. Langkah terakhir yaitu penerbitan sertifikat halalnya. Jadi nanti dari MUI ya ketetapan halal itu akan dikirim ke kita untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Oh. Betul. Gitu. Ya, Dan kemudahan saat ini yaitu sertifikat halal itu bisa langsung di-download oleh Bapak dan Ibu. Oh, jadi tidak berupa hard Tidak, copy yang tidak harus hard copy, betul. Sekarang semua digital. Digital. Ya. Jadi sekarang tidak ada lagi hard copy. Bapak dan Ibu ketika sudah punya sertifikat halal tinggal download saja. Download tinggal di print. Tinggal ditempel di sana sini boleh. Begitu. Oh, jadi betul, sangat praktis sekali. Praktis ya. betul, praktis. Sangat praktis. Oke, next itu. Nah ini tadi ya. Bagaimana daftarnya? Nah ini daftarnya itu silakan Bapak dan Ibu akses di situsnya punya kami, yaitu di ptsp.halal.go.id. Ini namanya Si Halal ya. Jadi Si Halal ya. Kita menamakannya aplikasi ini Si Halal, Sistem Informasi Halal ya. Bisa diaksesnya di ptsp.halal.go.id ya. Ya, PTSP. Betul. .halal.go.id. Nah ini Ya, Bapak dan Ibu, ya, Bapak Ibu-ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal hanya buka ini dan Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran halal secara mandiri. Itu sudah di dalamnya udah tinggal isi-isi. Tinggal ya, isi-isi saja. Okay. Ya, nanti kita akan sedikit masuk ke Si Halal ya, bagi yang baru mungkin bagaimana langkah-langkah awal nanti akan saya sedikit saja. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih produk yang wajib bersertifikat halal? Ya, ini nih. Ya, jadi ada produk barang, ya, contohnya makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Nah, sekarang ada aturan baru, Pak, mulai hari kemarin tuh, semua barang gunaan itu wajib ada sertifikat halal. Nah, yang disebut barang gunaan itu apa, Pak? Kira-kira? Barang gunaan itu barang yang setiap hari menempel dengan kita. Baju, masker, topi, kerudung, ya, sepatu, kaos kaki, bahkan kasur, Pak. Kasur. Sekarang sudah wajib bersertifikat halal. Wajib halal, Pak. Oh, begitu. Kulkas. Ya. Wah, kulkas juga. Jadi semua barang yang kita gunakan yang bersentuhan dengan kita sekarang sudah wajib bersertifikasi halal. Mobil juga harus halal. Mobil belum, Pak, karena kan bersentuhan joknya. joknya mungkin ya. Joknya ya, setirnya juga. Jadi memang sekarang sangat luas sekali. Kemarin kita 2 tahun kemarin itu konsen ke makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah itu kan sudah dari dulu kan Pak ya, kalau makanan, minuman, kosmetik. Nah ini saya juga agak aneh ini mengenai barang gunaan yang dipakai dan digunakan dimanfaatkan. Betul. Ya. Sekarang sudah masuk ke ranah itu, Pak. Penahapan kedua bahwa semua barang gunaan yang beredar itu harus sudah ada sertifikat halal. Masker ini ya. Ya masker kita mungkin menempel di mulut ya, mungkin satu saat terjilat atau apa gitu kan. Topi semua sekarang gitu, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Sekarang sudah memang seperti itu aturannya. Selain itu juga ada produk jasa. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya misalkan penyembelihan, tempat penyembelihan atau RPH atau RPU begitu ya bagi unggas, itu harus juga ada. Pengolahan, penyimpanan, terus pengemasan begitu ya, repacking begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak memproduksi barang, tapi ngambil barang dari luar,
di packing begitu ya. Setelah itu repack ya. Di repack. Nah, itu maksudnya kategorinya jasa. Kategorinya jasa. Dan itu harus tersertifikasi juga. Penjualan dan penyajian, ya, pendistribusian. Ya, Oke, sedikit pertanyaan Pak di sini. Penyimpanan, definisi penyimpanan tuh kalau misalnya gudang, hanya gudang itu penyimpanan juga harus ada sertifikasi halal. Harus ada Pak, harus ada. Jadi kayak di pasar tuh di Ciroyom banyak gudang kan ya. Iya. Nah itu harus tersertifikasi juga Pak. Halal juga Pak. Harus Pak. Karena prinsip kita untuk halal, misal satu mobil saja, mobil ya, mobil box gitu ya. Mobil box itu dia pertama ngangkut daging ayam gitu ya. Iya. Daging ayam. Besok dia ngangkut babi atau dagingnya atau produk turunannya. Nah itu Pak udah dikategorikan tidak halal. Tapi kan itu susah mengontrolnya kan Pak. Nah ini memang ini yang juga salah satu tantangan bagi kami ya, karena dengan keterbatasan SDM kita juga ternyata luas sekali cakupan ini. Nah sekarang misalnya gini, artinya kan perusahaan pengangkutan juga mobilnya harus disertifikasi halal. Betul Pak. Mobilnya atau perusahaannya? Semuanya, mobilnya, tempat gudangnya itu harus halal. Harus Oke, halal. sekarang kan kita juga tidak bisa mengendalikan bahwa hari ini dia ngangkut apa dan ngangkut apa Pak. Nah itu Pak. Kadang-kadang yang perusahaan pengangkutan juga tidak tahu barang yang diangkut itu apa. Betul. Itu bukan hanya itu Pak, bahkan kayak restoran Pak. Restoran kami juga sering menemukan beberapa oknum lah begitu ya. Yang pada ketika diperiksa dia bahan bakunya fine semua, ada halalnya. Dan kita putuskan itu halal. Tetapi setelah selesai dia ganti lagi Pak bahan bakunya. Nah itu nakal. Itu nakal. Nah ini juga ya, itu kan tugas kami juga untuk mengontrol. Mudah-mudahan ke depan dengan sistem, insya Allah nanti ke depan sistem pengawasannya akan lebih baru, ditambah lagi SDM-nya pun juga nanti akan ditambah begitu. Hal-hal seperti itu bisa dikendalikan, Pak, bisa dikontrol oleh kita. Nah itu yang balik pertanyaan saya, gudang atau alat angkut yang kalau disertifikasi halal juga kadang-kadang ada hal yang di luar kendali operatornya mungkin ya. Iya, kedengeran? Oh, di sini nggak ada. Oke. Ya, jadi begitu Pak. Itu satu tantangan tersendiri bagi kami. Tantangan tersendiri. Karena putusan ini mungkin baru, jadi belum sampai ke sana Pak. Sekarang memang kami sedang konsen di bagaimana bisa melayani seluruh pelaku usaha dalam pensertifikan halalnya dulu, gitu Pak. Iya, itu dulu ya. Jadi itu Pak ya, untuk hal-hal yang harus disertifikat halalkan. Selanjutnya ini persyaratannya. Ya, nah ini persyaratan memang kalau dilihat cukup banyak, tadi kata Ibu riuh. Nah mungkin ketika lihat ini begitu ya, poin-poin yang begitu banyak dan anakan gitu ya. Jadi dari mulai surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legal, dokumen penyelia halal, daftar produk dan bahan begitu ya, sampai dengan lainnya gitu. Nah ini memang harus ada ya ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pendaftaran halal. Tetapi jangan khawatir, kami sudah membuat sesimpel mungkin begitu ya, semudah mungkin ya, sehingga kami membuat template-template yang saat ini sudah tersedia. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendownload gimana sih surat permohonan. Nah itu sudah tersedia di situs kami itu di halal.go.id ya? Jadi halal.go.id Pak. Jadi jangan pakai PTSP. Jadi semua info bisa Bapak dan Ibu download di halal.go.id. Nah di situ semua ada. Contoh surat permohonan ada, formulir pendaftaran ada, ya. Aspek legal itu NIB. NIB ya. Nah, NIB. Ini sedikit tentang NIB. Sekarang, ketika Bapak dan Ibu mau mendaftarkan produknya, itu wajib sudah punya NIB. Harus ada badan usaha. Harus ada. Iya. Kalau dulu kan PIRT bisa, SIUP bisa, bahkan NPWP dulu bisa. Bisa ya. Dulu bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Iya. Jadi wajib punya NIB yang nanti akan divalidasi ketika masuk ke si halal. Jadi secara otomatis nanti data punya Bapak dan Ibu otomatis masuk tuh ke si halal. Gitu. Jadi tidak harus ketik lagi alamatnya di mana. Langsung gitu. Begitu masukkan nomor NIB, keluar data perusahaan. Betul. Ya.
Oke. Seperti itu. Jadi itu gunanya NIB dan sekarang sudah mutlak. Bahkan kalau NIB-nya masih bermasalah itu tidak bisa dilanjut. Nggak bisa dilanjut. Ya. NIB sekarang kan sudah berbeda ya, gitu. Dengan NIB yang dulu. Yang begitu. dulu, yang ruwet. Sekarang udah. Jadi Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus memperbaiki NIB-nya ketika bermasalah. Yaitu di situsnya BKPM di oss.go.id. Ya, bisa langsung diakses di situ. Jadi NIB satu hal yang mutlak harus punya dulu. Oke, dokumen penyelia halal itu ini rinciannya ada KTP-nya, ada keputusan penyelia halalnya, ada CV-nya gitu ya. Sertifikat pelatihan kalau ada ya. Kalau tidak ada nggak jadi masalah. Ya, kalau tidak ada nggak jadi masalah. Jadi itu keputusan penetapan penyelia halal itu dari mana, Pak? Dari pimpinan perusahaan. Tadi ditanyakan apa sih keputusan penetapan penyelia halal itu? Nah, ini khusus untuk perusahaan-perusahaan besar. Biasanya di perusahaan besar itu penyelia halalnya tidak satu orang, tapi ada tim begitu. Nah, tim itu yang di-SK-kan oleh pimpinan perusahaan, begitu. Jadi dilampirkan SK-nya oleh pimpinan perusahaan. Sudah? Bisa? Oh, udah, Pak. Udah. Itu belum ada. Itu dari situ, Pak. Ya. Nah, bagaimana untuk UMKM nih? Saya mah Pak UMKM, Pak, gitu. Nggak mungkin saya meng-SK-kan orang begitu ya. Nah, cukup hanya kurikulum vitae pemilik. Oh, CV-nya ya, Pak ya. CV-nya saja. Ya. Jadi kurikulum vitae pemilik Bapak dan Ibu begitu dilampiri dengan KTP. Ya, itu yang dikirim begitu. Oke. Terus ada daftar produk ya, terus ada alur produksi, dokumen sistem jaminan halal. Nah, ini untuk dokumen sistem jaminan halal ini kita sudah ada ya, ada template-nya gitu di halal.go.id. Bisa di-download saja di situ. Itu bentuknya Word, jadi memudahkan Bapak dan Ibu untuk ngedit begitu ya. Yang ke-8 ini khusus untuk yang perpanjangan ya. Dan yang ke-9 bila ya produk Bapak dan Ibu punya izin edar boleh di-upload di poin itu. Jadi intinya hanya 7 ya. Hanya 7 poin saja begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan ke paparan yang ditunggu-tunggu nih ya. Gimana sih kalau pengen gratisan gitu. Nah, ini kita punya program tadi saya sampaikan bahwa ada Sehati namanya ya. Sertifikat halal gratis ya dari kami di BPJPH begitu. Alurnya itu hampir sama ya. Alurnya hampir sama, Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran ya secara mandiri di PTSP Halal Go ID. Setelah itu ya, setelah selesai nanti ada namanya surat tanda terima dokumen ya. Dan Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke LPH, nanti LPH ke MUI, dan dari MUI nanti ke kita lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi alurnya sama begitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu di komponen pas pendaftarannya, di si halalnya ya. Nanti saya akan sampaikan, saya akan jelaskan sedikit tentang tata caranya ya. Jadi alurnya sama. Persyaratannya yang membedakan ini ya. Nah, persyaratan umumnya itu tadi sudah disampaikan ya. Salah satunya itu dia belum memiliki sertifikat ya. Jadi dia yang posisinya baru ya. Jadi tidak bisa untuk yang perpanjangan ya. Atau dia belum menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain ya. Sekarang memang banyak instansi pemerintah yang membuka program sertifikasi halal gratis. Di Kota Bandung saja ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada juga Dinas Koperasi UMKM. Itu sama-sama membuka program sertifikasi halal gratis. Ada juga Bank Indonesia begitu ya. Jadi banyak sekali ya instansi yang mengadakan ini. Jadi harus milih nih. Ketika misalkan Bapak dan Ibu sudah ikut di dinas, misalkan mau ikut lagi di kita, nah itu nggak boleh ya. Harus milih salah satu.
Terus memiliki aspek legal yaitu NIB, ya ini udah mutlak, tidak boleh yang lain. SIUP sudah tidak bisa dipakai sekarang, ya PIRT, NPWP itu sudah tidak bisa dipakai. Harus punya NIB. Harus punya NIB. Selanjutnya, nah ini memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar. Nah kalau misalkan melihat regulasi 2 miliar ini kategorinya UMKM, begitu ya. Dan biasanya NIB-nya pun NIB UMKM. Karena kan ketika Bapak dan Ibu membuat NIB itu ada 2 pilihan, UMKM dan non UMKM, begitu ya. Dan yang terakhir melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Jadi sudah beroperasi minimal 3 tahun sebelumnya, begitu ya. Ini persyaratan khususnya: memiliki fasilitas produksi, ya, bersedia memberikan foto terbaru dan bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri. Ini jika diperlukan, ya, jika diperlukan. Ketika tidak, berarti tidak harus, begitu ya. Jadi ini persyaratannya, ya. Bapak dan Ibu bisa mengikuti program Sehati ini, ya. Nah, ini bimbingan dan pembinaannya dilakukan oleh kami di BPJPH dan juga di Satgas Daerah, ya. Ada juga dilakukan oleh LPH, oleh MUI, dan juga ada lembaga atau instansi pembina lainnya, ya. Jadi memang ini yang Sehati ini nanti dibimbing oleh banyak lembaga, gitu ya. Bukan hanya oleh kita, juga nanti mungkin bisa oleh dinas, oleh LPH, gitu ya, oleh MUI, begitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti pasti dipandu, begitu ya. Oke, ini mengenai ketentuan bahan yang diperbolehkan itu, ya. Intinya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan produknya, maka semua bahan yang didaftarkan harus punya sertifikat halal, ya. Yang pengecualian itu, nah ini kecuali berasal dari alam, ya, berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Contoh misalkan biji kedelai, begitu ya. Terus misalkan sayur-sayuran, ya, itu tidak harus ada sertifikat halalnya, ya. Jadi untuk rumah makan atau catering, gitu ya, tidak harus melampirkan sertifikat halal sayuran, tidak harus, ya. Dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan, ya, dan tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram, ya. Nah ini yang tidak harus ada sertifikat halalnya. Ikan itu tidak harus ada sertifikat halalnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pakai ikan segar, gitu ya, dalam produknya itu tidak harus ada sertifikat halal bahan. Tetapi kalau sudah turunannya, contoh bakso ikan misalkan, nah itu wajib, ya, itu harus, begitu ya. Jadi ini ketentuan bahan, ya, yang diperbolehkan, begitu. Selanjutnya ini untuk proses produk halalnya nanti akan diperiksa Bapak dan Ibu ke lokasinya, tempatnya, ya, dan alat yang digunakannya, ya. Ini nanti akan diperiksa semuanya. Lokasi penyembelihan, lokasi yang wajib dipisah itu lokasi penyembelihan, ini harus, ya. Penyembelihan ini biasanya memang pasti akan didatangin, ya. RPH, RPU ini pasti akan didatangin oleh tim dari LPH nantinya. Oke, saya singkat-singkat saja, ya, biar bisa menjelaskan yang teknisnya tadi. Oke, ini SJPH. SJPH itu juga disyaratkan, ini bentuknya dokumen, ya, dan ini ada di template-nya itu ada di halal.go.id, ya. Bapak dan Ibu bisa download di sana, begitu. Nah, ini penyelia halal tadi yang disampaikan, jadi wajib ada penyelia halal, ya. Jadi penyelia halal itu kayak supervisor lah Pak kalau di perusahaan. Jadi dia ngawasin gitu semua proses produksi dari mulai bahan baku, ya, penyimpanan, produksinya sampai pengemasan. Nah, dia yang bertanggung jawab tuh. Ya, supervisinya, nah, ya, jadi pengawasan. Jadi kalau ada apa-apa dia tuh yang akan yang digantung, Pak. Gitu. Iya. Dan ketika nanti audit pun, ya, ketika datang audit, yang biasanya yang ditanya bukan pimpinannya, bukan bosnya, bukan, tapi siapa penyelia halalnya. Penyelianya. Nah,
Itu yang akan nanti ditanya oleh tim auditor. Tim auditor. Termasuk ketika ada apa-apa nanti juga dia yang bertanggung jawab pertama. Ya tetap nanti pimpinannya juga kena gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab pertama itu adalah penyelia halalnya, begitu. Ya, jadi penyelia halal ini penting, harus ada di setiap pelaku usaha. Nah, tadi kalau misalkan skalanya besar gitu ya, menengah ke atas, itu biasanya memang tim. Karena kan pabrik gede tidak mungkin oleh satu orang. Nggak mungkin, betul. Dia akan membentuk tim. Nah, itu harus ada SK-nya oleh pimpinan perusahaan. Jadi siapa-siapa yang ditunjuk. Betul. Jadi siapa aja nih yang jadi ketuanya, anggotanya begitu. Ya. Kalau skalanya UMKM cukup hanya CV saja. Kurikulum vitae dari pemiliknya saja. Lampirkan KTP-nya. Setelah itu nanti diupload. Ya, jadi mudah sebenarnya. Banyak isu yang beredar semua harus punya sertifikat, ya penyelia halal itu. Nah ini tidak harus, Pak. Nggak harus, Pak. Tidak harus. Memang ke depan mungkin penyelia halal ini wajib semuanya. Tetapi sekarang ya apalagi kemarin kita di masa pandemi ya, biasanya di kami ada pelatihan, Pak. Ada diklat tentang penyelia halal. Tetapi karena pandemi ya akhirnya tidak ada dan kayaknya semua tidak mengadakan. Biasanya LPH juga ada, MUI juga ada, begitu. Nah, jadi penyelia halal ini mudah, simpel begitu ya. Sederhana. Ketika tidak ada sertifikatnya nggak jadi masalah, begitu. Ya. Nah, itu sebelumnya ada pertanyaan satu, Pak, saya. Kan sekarang yang beredar di Indonesia tuh makanan tuh ya ada yang halal, ada yang haram, Pak. Kan ini pemerintah mengharuskan semua tuh harus ada sertifikasi halal. Nah, kalau misalnya ada makanan atau kue yang mengandung minuman keras, nah itu kan otomatis tidak mungkin halal kan, Pak? Betul. Nah, seperti itu bagaimana, Pak? Jadi sertifikasi halal ini tidak harus ke semua bahan, Pak. Tidak harus ke semua usaha. Badan usaha nggak perlu ya? Tidak perlu. Jadi ketika dia sudah jelas-jelas haram, itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Gitu. Tetapi kewajiban dia adalah menempel informasi bahwa di ini produknya, tidak halal. Bahwa ini tidak halal. Tidak halal. Iya. Kita kalau main ke Jogja tuh, ya, ada satu counter yang khusus ngejual itu. Dia tempel jelas di area atasnya. tidak halal. Nah, ya. Bahan mengandung babi, jelas di sananya. Ya, atau bahan mengandung alkohol. Begitu. Jadi itu tidak harus. Tidak harus. Karena itu sudah jelas tidak halal. Karena kan ini kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa semua pelaku usaha itu harus ada sertifikat halal. Ya, harus ada sertifikat halal. Malah sekarang kita mendaftar di NIB juga harus ada sertifikat halalnya juga kan, Pak. Ya. Nah, ini untuk pelaku usaha yang non halal, apa ini nggak jadi kendala, Pak? Nah, itu tidak harus, Pak. Yang punya usaha non halal itu tidak harus ikut sertifikat. Udah jelas kan, dia pasti jelas, tidak kan, halal. Mungkin. Tapi kewajiban dia adalah menempel informasi. Itu ada aturannya. Ya. Bisa di-download Bapak dan Ibu di Halal Go ID itu. Bentuknya kayak gimana, ukurannya segimana, tulisannya kayak gimana, itu ada aturannya. Ada nah, itu wajib dia nempel itu. Iya. Wajib dia nempel itu. Bahwa di dalam kemasan itu produk ini tidak halal. Gitu. Ada itu situ aturannya ada. Tulisannya kayak gimana itu ada. Nah, kalau begitu, misalnya ada satu pelaku usaha, saya nggak mau urusin sertifikasi halal, tapi sebetulnya barang saya tuh barang halal gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Itu harus, Pak. Kalau misalkan untuk yang seperti itu, ya, itu wajib ada sertifikat halal. Jadi sertifikasi halal ini itu untuk produk-produk yang di tengah-tengah. Ini haram, ini halal. Nah, yang di sini, yang abu-abu itu. Yang abu-abu ini. Nah, itu. Yang ini mah udah jelas nih, nggak usah sertifikat halal, udah jelas-jelas dia haram gitu ya. Yang di tengah-tengah nih. Gitu ya. Yang dia ngaku-ngaku halal, ini sama halal nih. Nah, ini harus dibuktikan oleh sertifikat halal. Gitu. Satu lagi, Pak. Sekarang gini, misalnya satu UMKM, Pak. Ya. Contoh misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang bikin kue, Pak. Kue bolu. Ya. Kue bolu dia UMKM, bikin bolu gulung dan lain sebagainya. Nah, dia kan menggunakan bahan tuh dari berbagai macam, Pak. Termasuk mungkin dia ada perasa, pewarna makanan, ya, tepung terigu, dan mungkin dari mentega atau
yang import. Ya. Ya, misalnya contoh ada beberapa merek yang import. Nah, kita kan nggak tahu Pak bahwa bahan tersebut halal atau tidak. Ya. Si ibu itu juga kan nggak tahu Pak. Nah ini kasus seperti ini bagaimana Pak? Oke, ketika prinsipnya itu, ya, ketika kita mau mendaftarkan halal, maka semua bahan baku itu harus ada sertifikat halalnya. Itu mutlak, Pak. Mutlak. Nah kalau import kan kita nggak tahu. Import itu memang biasanya ada negara-negara yang sudah ada halalnya, Pak. Seperti Malaysia, Singapura, bahkan kayak Cina, Inggris itu ada, Pak. Lembaga yang mensertifikasi halalnya ada, Pak. Itu bisa kita pakai. Oh bisa dipakai. Itu bisa kita pakai. Oh jadi barang yang masuk ke Indonesia misalnya mentega buatan Australia misalnya Pak. Jadi dia juga harus mengurus sertifikasi halal juga. Betul. Sebelum masuk ke Indonesia. Betul. Ya, jadi prinsipnya adalah semua bahan baku harus ada sertifikat halal. Kecuali yang tadi ya, kayak sayuran, ikan, itu nggak harus. Nggak harus kan. Biji-bijian itu nggak harus. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan Bapak dan Ibu harus terbuka, menginformasikan semua bahannya, mendaftarkan semua bahannya. Harus jujur. Betul. Harus jujur ya. Jadi harus, karena apa? Ketika ditemukan saja kebohongan, ya udah pasti itu tidak akan berjalan lancar prosesnya. Ya, sebenarnya tidak sampai ke pidana sih Pak. Belum, ya. Cuma pasti nanti akan repot sendiri. Gitu. Seperti itu. Jadi daftarkan semua bahan baku yang Bapak dan Ibu pakai. Nah ini juga salah satu fungsi kami di Satgas. Ketika Bapak dan Ibu ragu, Pak ini ada nggak sih sertifikat halalnya? Nah boleh ditanyakan ke kami, karena kami juga bisa nanti mengecek apakah ini sudah ada halalnya atau belum. Ada juga situs yang punya MUI, itu MUI halalmui.org. Itu bisa dicek di situ Pak. Si bahan baku. Ya, penyedap segala macam itu ada di situ. Jadi bisa Bapak dan Ibu cek sendiri. Begitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu mungkin Pak ya untuk bahan. Oke. Selesai ternyata. Nah, ini untuk ya, saya sedikit coba ke aplikasinya. Apa sih itu si halal? Nah, ini Bapak dan Ibu, saya izin lagi share screen ya tentang si halal. Kalau misalkan ada yang pernah buka atau yang sekarang sudah jalan ya sudah tidak asing dengan ini kali ya. Nah, ini adalah si halal ya. Alamatnya di ptsp.halal.go.id. Nanti tampilan awalnya kayak gini ya. Yang dilakukan Bapak dan Ibu ketika awal yaitu melakukan pembuatan akun dulu, buat akun dulu. Account, ya. Nah, adanya di bawah di sini. Create an account ya. Di situ tinggal diklik saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian, ngisi username-nya, itu email dan password-nya. Dan emailnya untuk saat ini yang bisa digunakan itu yang Gmail, Pak. Ini yang lain selain itu biasanya tidak ada balasan ke emailnya. Jadi pakainya Gmail aja dulu. Jadi yang belum punya Gmail dibuat account ya, Gmail dulu. Ya. Buat Gmail aja dulu. Begitu. Ya. Setelah nanti ada balasan ke email, terus ada aktivasi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan login di sini. Ya, saya mau tunjukkan contoh ya yang sudah login. Oke, nah tampilannya nanti kayak gini, gitu ya. Punya Bapak dan Ibu itu kayak gini. Sebenarnya memang ketika awal nanti ditanya dulu NIB-nya. Sebelum ke sini itu NIB. NIB, ya. Nah, NIB itu divalidasi, ya. Nanti kalau memang sudah benar, ya NIB-nya udah lengkap, nanti akan muncul ke sini. Pelaku usaha. Ya, nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang ini tuh nanti dari NIB. Jadi kita tidak sudah nge-link ya, Pak. Sudah nge-link. Ini semua dari NIB. Terus ini aspek legal dari NIB, KBLI juga dari NIB. Nah, ini pabrik yang harus kita buat. Pabriknya, pabrik, ya. Terus penyelihalannya, begitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengajukan pendaftaran sertifikat halal gratis? Nah, caranya diklik yang sertifikasi, klik pengajuan, ya. Karena ini sudah ada, ya, dia sudah muncul. Kalau masih baru sih kosong ininya. Makanya klik layanan di sini, ya. Setelah itu klik baru,
ya, daftar baru. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Klik edit. Nah, di sini nih kuncinya itu ya. Jadi ini yang mandiri juga pakai ini Pak. Gitu. Nah, bagaimana Pak? Saya pengen gratis Pak. Nah, ini jenis pendaftarannya Bapak dan Ibu pindahkan ke pendaftaran melalui fasilitasi. Setelah itu tulis di sininya kodenya Sehati 21. Nah, gini. Sehati 21. Jadi ada kode daftarnya. Untuk fasilitasi kita namanya Sehati 21. Ya, tinggal klik cari, nanti akan muncul kayak gini nih, ya. Fasilitator BPJPH Sehati 2021. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan lanjutkan isi yang harus diisi di bawahnya, ya. Setelah diisi, diklik simpan, selanjutnya upload dokumen yang tadi dipinta. Adanya di sebelah kanan. Surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legal gitu ya. Nah, ini sampai dengan poin 7 ya, ini diisi. Setelah itu klik simpan ya, dan kembali kirim. Selesai. Selesai, tinggal tunggu. Tinggal tunggu. Kalau dokumennya sudah lengkap dan sudah benar. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah kirim, nanti kita akan mengecek kelengkapan berkasnya. Ketika sudah lengkap, sudah benar, nanti akan diteruskan ke LPH. Tadi seperti alur yang tadi di awal saya sampaikan. Di awal itu Pak ya. Nah, kalau sudah ke LPH tinggal tunggu saja. Nanti akan ada tim dari LPH yang menghubungi Bapak dan Ibu. Ya. Oleh sebab itu saran saya mohon kiranya untuk kontak, nomor kontak itu jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Yang dan kedua, harus selalu aktif ya. Betul. Email itu harus benar. Ya. Jadi biasanya pemberitahuan itu dua. Pertama ke nomor kontak langsung, dan kedua ke email. Ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran ini dan ngeklik kirim ya, harus rajin-rajin nih ngecek aplikasinya, ngecek si halalnya. Karena semua pemberitahuan nanti akan muncul di sini. Lewat email. Tracking ini akan muncul. Begitu ya. Jadi semua misalkan ada yang salah nanti akan muncul di sini. Akan ditulis apa aja yang harus diperbaiki seperti itu ya. Jadi ini ya si halal tadi caranya bagaimana kita mendapatkan fasilitas halal gratis ya, sesuai judul kita ya. Tuh ya, jadi semua itu sudah ada sistem dan sudah ada alurnya Pak ya. Betul. Sudah ada alurnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ya sebenarnya sekarang mudah ya, semua tidak harus Bapak dan Ibu datang ke kami gitu ya. Ngingkiglah ke kantor gitu, nggak usah. Jadi tinggal duduk di rumah saja, nanti lakukan pendaftarannya mandiri. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ke email kami, bisa nomor kontak kami. Nomor kontak, gitu ada ya. hotline-nya Ada juga. hotline-nya. Ya. Jadi nanti akan dipandu begitu ya. Oke. Atau misalkan ada yang pengen saya pengen main aja ke kantor, mangga ya. Kita juga menyediakan ada fasilitas PTSP. Betul. Iya, oke. Jadi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pemirsa sekalian, kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat ya. Mumpung Pak Saiful masih ada di sini dan acara ini masih berlangsung, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan di sini. Sambil kita ngobrol-ngobrol Pak, sambil nunggu pertanyaannya. Nah, saya dengar tadi ada pembicaraan Pak, katanya kasur itu juga harus ada sertifikasi halal, sampai ke spring bed itu pernya juga harus ada sertifikasi halal ya. Betul Pak. Betul. Bapak dan Ibu mungkin kalau mau ke pasar tuh ya, mau ke pasar tuh ada baligo gede banget tuh. Ya. Di situ ada iklan kasur. Merek tertentu. Merek tertentu lah saya nggak bakal sebutkan. Mereka nggak mengiklankan keempukannya. Mereka tidak mengiklankan teknologinya. Tapi yang ditulis di situ kasur halal pertama di Indonesia. Walaupun ditidurinya belum tentu enak. Jadi halal yang dia branding. Yang branding jadi halal. Jadi halal itu, sertifikat halal itu ada nilai jual ya, nilai tambah ya. Sangat berpengaruh. Betul. Swalayan gede itu pasti mensyaratkan harus ada halal. Harus ketika ada halal. Produk kita mau masuk ke mereka. Betul. Ya.
Gitu. Ke retail-retail yang sekarang banyak di kita itu, Pak, mereka pasti itu harus ada halalnya. Tidak ada halalnya udah pasti akan tersingkir, dia tidak akan bisa masuk. Nah, ini kalau untuk perusahaan besar yang istilahnya di stafnya juga sudah pintar-pintar, stafnya orang sekolah, orang IT dan lain sebagainya, mungkin pendaftaran seperti ini online itu enggak jadi masalah, Pak ya. Nah, saya sering dan bukan beberapa kali lagi ya, sering bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM yang kebanyakannya itu ibu-ibu rumah tangga yang bikin keripik, ya goreng sendiri, potong sendiri, jual sendiri. Nah itu kan sekarang tuh harus terdaftar sebagai pelaku usaha, harus punya NIB. Nah yang kendalanya Pak, mereka mengurus NIB-nya saja bingung, belum ke arah sertifikasi halal. Nah ini jadi satu tantangan tersendiri ya dalam sekarang kita melakukan proses sertifikasi halal. Dan yang saya tangani ini hampir 50%-nya itu terkendala di NIB. Nah, itu kan. Dia sudah punya NIB tapi tidak bisa masuk, Pak. Banyak itu. Jadi NIB yang dulu itu biasanya memang tidak tervalidasi di kita karena kode KBLI-nya kosong, modal usahanya kosong, tempat usahanya masih kosong, belum lengkap. Begitu. Dan ya jelas bahwa UMKM biasanya yang paling besar gitu karena dikelola sendiri gitu ya, kadang oleh ibu rumah tangga gaptek, gitu, gaptek, ngerti gitu ya, kadang pakai HP ribet gitu ya, apalagi laptop begitu. Nah biasanya begini, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan dinas perizinan di Kota Bandung ya. Kantornya yang di Jalan Cianjur. Yang di Cianjur. Itu kan kantor perizinan ya. Perizinan PPR. Bagi yang kesulitan, Bapak dan Ibu bisa datang ke situ. Ya, jadi nanti akan dipandu oleh tim yang ada di sana. Iya, betul. Atau ada juga kantornya yang di Sumarekon. Sumarekon juga ada di situ. Sumarekon Bandung. Iya, Sumarekon Bandung. Sudah ada, dia udah buka juga di situ. Yang paling besar sih yang di Jalan Cianjur. Jadi yang bagi Bapak dan Ibu yang kesulitan, silakan bisa datang langsung aja ke situ. Nah, nanti akan dipandu. Gitu. Ini sedikit wacana Pak ya. Kan kalau dulu pelaku usaha kecil itu bikin izin domisili mana kelurahan. Ya. Jadi masyarakat kita mungkin masih lebih familiar dengan Pak Lurah, dengan Bu Lurah, atau mungkin kalau Pak RT, RW itu terlalu rendah, Pak Lurah atau Pak Camat ya. Kenapa Pak sekarang sosialisasi seperti itu, seperti NIB dan lain sebagainya tidak turun ke bawah di kelurahan ataupun di kecamatan, termasuk juga sertifikasi halal ini gitu. Jadi kadang-kadang si ibu tuh mau ke Jalan Cianjur, di mana Jalan Cianjur nggak tahu kan ya, mau masuk gedungnya serem ya. Nah tapi kalau misalnya ke Pak Lurah atau Bu Lurah atau misalnya di daerah tuh Pak Kades atau apa tuh lebih efektif ya, karena lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Betul, ya. Pak. Oke, ini mungkin juga terganjal dengan kebijakan pemerintah daerah ya. Kemarin juga ada pelaku usaha yang datang ke kelurahan begitu, berharap ingin juga dibantu lah begitu. Ya. Tapi tetap Pak malah diarahkan ke sana karena sekarang hampir semua kelurahan di Bandung saja sudah tidak bisa lagi mengeluarkan surat keterangan usaha. Memang tidak usah mengeluarkan surat keterangan usaha, tapi sebagai tempat bertanya. Nah, harusnya sih ya kan ada petugas dari kelurahan yang khusus menangani ini. Gitu. Betul Pak. Memang idealnya seperti itu ya. Gitu. Saya juga sangat berharap ke depan gitu ya. Ini juga bisa sinergi antara pemerintah daerah gitu ya dengan kami gitu dalam hal melayani masyarakat. Memang NIB ini kan sudah di luar ranah kami ya. Betul. Banyak juga yang datang ke kita, ya mungkin dia masih awam ya, menginkludkan begitu. Ya NIB juga harusnya di saya dong gitu ya. Pak buatin juga sama Bapak. Itu ya. Jadi memang ya mungkin karena pengetahuan beda-beda kan begitu. Saya sampaikan bahwa ini sudah ranahnya sudah beda lagi, akunnya sudah beda lagi, dinasnya sudah beda lagi. Mungkin dia juga NIB sudah punya, tinggal menguruskan sertifikat halal itu. Nah, ketika misal Bapak dan Ibu sudah punya NIB, sudah lengkap, ya, sudah tidak ada masalah. Tetapi bermasalah ketika login di Si Halal,
saya tidak dapat balasan email, aktivasi. Nah, itu bisa datang ke kami. Iya. Nah, kalau di situ tugas kami nanti. Yang makanya tiap hari itu kantor kita nggak penuh sepi. ya. Sekarang kita udah pindah ke Burangrang, depan BPI, ke depan sekolah BPI. Oh, Jalan Burangrang. Di Burangrang. Dekat Ya. restoran Sedap Malam. Ya. Ya. Sedap Malam, Indomaret. Kita BKM tuh, gedung BKM. Yang tikungannya itu ya. Itu. Kita di situ, Pak. Oh, di situ. Jadi rencana sampai 3 bulan di situ karena di sini sedang direhab. Jadi kalau ke kantor kami yang di Sudirman, wah acak-acakan lah sekarang. Jadi kita selama 3 bulan selama ini 3 bulan yang jaga tank, Pak. Benar, Pak. Ada tank di sana. Ada tank. Stuart itu, Pak. Tank Stuart. Jadi silakan Bapak dan Ibu datang ke kami di sana ya ke Jalan Burangrang. Tepatnya di gedung BKM ya, di gedung BKM Jawa Barat. Kita ngantongnya di situ, standby-nya di situ. Kita membuka layanan di situ, begitu. Bagi yang ada kesulitan di bagaimana cara daftarnya, begitu ya, dan semuanya. Nah, ini Pak ada pertanyaan yang masuk satu dari Bu Norma ya. Apakah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia sudah diakui oleh negara lainnya? Sudah Diakui. Jadi sertifikat halal kita ini saya tunjukin ya sekarang sertifikat halalnya. Nah ini, ya, ini sertifikat halal punya kita. Ya. Jadi ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Bahasa Arab. Begitu. Ya, jadi bentuknya kayak gini sekarang. Ya. Logonya Garuda, ya di situ ada tulisan sertifikat halal, ya ada 3 bahasa yang kita pakai di sini dan ini sudah diakui di internasional. Nah, bentuknya kayak gini Bapak dan Ibu ya, jadi nanti tidak lagi bentuk kayak dulu manual gitu ya, ada hard copy-nya nanti disampaikan. Nah sekarang tinggal hanya Bapak dan Ibu dapat filenya, download gitu ya, bisa dicetak dimanapun, ya bahkan ke depan mungkin hanya QR-nya saja nih yang ditempel di kemasan nih. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini di-scan, ini akan langsung mengakses data ya sertifikat halal ini. Gitu. Ya. Nah ini Pak, ini kan sudah ada 3 bahasa nih Pak ya. Ya misalnya sertifikasi halal atau halal sertifikat dan dada-dada. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini Pak, itu jenis produknya masih bahasa Indonesia Pak. Oh iya, ya mungkin ya, jenis produk kan itu type of product. Ya, itu pemanis, harusnya ada Ada sweetener. okay. Ya. Siap, nanti disampaikan ya. Ini memang belum ini ya, belum masuk. Belum ya, harusnya belum di ada gitu ya. Oh, iya. Karena kan pemanis kalau orang Arab apa ini? Ya. Wah ini masukan nih, luar biasa nih. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Kita akan teruskan. Ya, ini kan gula smooth merek Nira. Betul. Wah, apa ini? Apa? Sugar M. Iya. Seperti itu ya. Jadi ini contoh sertifikat halal yang nanti Bapak dan Ibu dapat. Oke. Terus juga ini ada pertanyaan dari Pak Johan. Malam saya Johan untuk bertanya lebih detail. Apakah boleh minta nomor telepon Bapak Saiful? Terima kasih. Aduh, ini bagaimana ini? Boleh, silakan. Boleh, ya, jadi nomor saya sudah dipublish, nomor umat gitu. Silakan Bapak dan Ibu ketika mau berkomunikasi dengan saya di 0811 21 38 385. Ya, saya ulangi ya. 0811 21 38 385. Silakan kalau mau berkonsultasi lebih jauh dengan saya mengenai proses ini, boleh pakai nomor itu aja. Jadi 081 121 38 385. Betul. Dicatat ya. Gitu. Jadi setiap saat Pak Saiful sangat terbuka sekali, orangnya baik banget. Jadi siapapun yang telepon pasti diterima, apalagi yang untuk bertanya ya lebih lanjut Pak Saiful dengan senang hati ya Pak ya, membantu dengan senang ya. Hati, silakan. Mau langsung datang ke kantor juga mangga. Ya. Insyaallah nanti kalau pas kebetulan saya ada ya, tidak dinas luar, mungkin saya ada di standby selalu di kantor. Sekalian bawa kopi. Di situ banyak tempat ngopi di Burangrang itu sepanjang jalan. Semua kiri kanan jalan Pak. Saya jajan aja di situ Pak. Benar. Jadi enak di situ banyak banget tempat. Sampai sepanjang Burangrang iya, ya. Pak. Kita mau apapun ada di situ. Martabak pun ada. Martabak yang
bintang 5 ada, martabak yang jalanan juga banyak di situ. Enak-enak dong. Itu enak kantor itu Pak Saiful ya. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, ya acara malam ini kita akhiri seperti itu. Ya, Pak Saiful. Jadi intinya sekarang tuh UMKM boleh menguruskan sertifikasi halal secara gratis. Ya. Jadi ini untuk pengusaha UMKM ya. Satu hal lagi yang saya ulang nanti. Sertifikasi halal itu mengandung nilai jual, Pak ya. Betul. Jadi dengan ada dicap sertifikasi halal di produk Anda, itu tuh sudah naik nilainya seperti itu. Tapi harganya jangan dinaikin, Pak. Betul, Pak. Ya, tetap harus murah, harus terjangkau. Ya, oke. Ini ada pertanyaan satu lagi 2 tahun sekali, Pak. Ini udah 4 tahun, Pak, sekarang. Jadi halal ini 4 tahun sekarang masa berlakunya. Jadi cukup panjang lah waktunya. Gitu. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari Pak Mulyono. Bapak, maaf kalau salah, saya pernah mendengar kalau ada makanan tertentu yang berbeda pandangan antara halal dan haram. Contohnya suike atau kodok ya. Apakah memang demikian, Pak? Apakah ada 1-2 jenis makanan yang debatable, jadi abu-abu gitu ya mungkin ya. Ini nanti yang akan memutuskannya itu tim dari LPH-nya, auditornya, dan akan diperkuat oleh dari MUI. Jelas ya, di situ ada ahli-ahli tentang syariat kehalalan produk, begitu ya. Sedikit mungkin saya menambahkan, sebenarnya memang dalam syariat kan dijelaskan binatang haram bisa jadi halal ketika diperlukan dan memang untuk menyambung hidup. Betul. Ya. Nah ini nanti kontennya tuh gimana ya, produknya itu apa? Apakah untuk itu atau untuk makanan sehari-hari? Nah itu nanti beda. Itu beda. Nanti itu yang akan menentukannya LPH. Ya, jadi bukan kewenangan kami untuk menentukan itu. Nanti akan diperiksa oleh LPH. Ini produknya apa sih? Gitu ya. Apakah jadinya nanti obat? Gitu ya. Atau misalkan untuk makanan sehari-hari? Nah ini kan nanti akan berbeda. Gitu ya. Nah ini Pak. Ini mengenai obat, Pak. Ya, sepengetahuan saya bahwa kalau misalnya memang itu diperlukan untuk menyambung hidup atau melindungi hidup, sesuatu yang haram itu tuh diperbolehkan kan. Ya. Nah ini kemarin yang ribut-ribut bahwa vaksin itu harus halal, harus itu bagaimana, Pak? Jadi itu kan juga sudah dibahas ya di berbagai forum tentang itu. Jadi intinya ketika barang itu digunakan ya untuk kemaslahatan hidup kita, untuk keberlangsungan hidup kita, ya. Meskipun dari bahan yang haram itu jadi halal, boleh, jadi halal. Boleh ya, boleh. Begitu. Kita hidup di hutan, tidak ada apapun, ya. Udah mau mati kelaparan, begitu ya, di gurun lah, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tiba-tiba ada stik babi misalkan, ya. Ketika kita tidak makan itu kita mati, nah maka kita harus makan itu. Malah wajib ya? Boleh, wajib. Karena apa? Untuk mempertahankan hidup. Kalau kita mati sama dengan bunuh diri. Dan itu lebih nggak boleh kan? Tidak boleh. Nah, jadi syariat itu seperti itu. Nah, nanti akan dilihat kadarnya. Apakah ini produknya apa sih nanti? Gitu, ya, apakah suike ini untuk obat? Untuk obat? Atau untuk kenyang? Kenyang. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nanti itu. Ya, baik. Gitu. Nah, ini Pak, ada lagi Bapak, maaf tadi saya terlambat. Apakah halal itu benar bisa gratis? Soalnya saya awalnya dikasih tahu gratis juga, tapi nggak maju-maju. Akhirnya setelah bayar langsung lancar, Pak. Waduh, ini salah orang. Jadi program sertifikasi halal gratis ini baru tahun ini ya. Tahun ini, begitu ya. Mungkin ke dinas atau mana ya? Saya juga. Nah ini Agustus kemarin berarti 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Ya. Nah jadi setelah ikut seminar ini, ikut webinar ini kan bisa dilihat di websitenya ya. Jadi nanti kalau yang ikut sehati, Bapak dan Ibu tidak akan bersentuhan dengan
orang gitu ya, tidak akan bersentuhan dengan saya gitu ya. Semua langsung berbasis online gitu ya. Persyaratannya lengkap ya, semua prosedurnya ditempuh, maka Bapak dan Ibu akan secara otomatis mendapatkan sertifikat halal. itu. Jadi hati-hati nih yang mengatasnamakan kita gitu ya. Calo-calo Pak. Nah, Markus ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Karena di kita tidak ada komponen biaya ya. Di kami tidak ada komponen biaya, bahkan yang reguler sekalipun ya. Karena komponen biaya itu muncul nanti di LPH. Begitu. Jadi ketika misalkan tiba-tiba ada yang mengatasnamakan kita harus bayar sekian untuk ke Kemenag, nah itu salah. Salah ya. Itu tidak ada. Nah, ya, itu apalagi jelas-jelas ini program sehati ini. Itu oknum mungkin memanfaatkan kesempatan dalam makanya nanti coba disampaikan saja, boleh nanti japri saja ke saya ketika ada hal seperti itu untuk segera kita follow up demi perbaikan kita. Ya, gitu. Demi nama baik Pak. Betul Pak. Nanti dituduhnya yang gangga kan gara-gara oknum itu ya. Kita yang sangat menjaga sekali. Ya, jadi buat Bapak Akun nanti bisa langsung menghubungi Pak Saiful ya untuk melacak juga apakah pengajuan Pak Akun itu sah atau tidak di websitenya ya. Oh iya, ini mungkin Nah, di sini dijelaskan. Oke Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak, meskipun di misal karena memang komponennya di LPH ya, komponen di LPH. Itu bisa nanti disampaikan aja Pak ke pengaduan masyarakat yang sudah kita buat juga. Ya. Di situs itu ada Pak, di Halal Go ID itu ada. Bagaimana mekanisme pengaduan untuk hal-hal seperti ini. Oke. Gitu. Nah ini dari Pak Johan lagi Pak. Oh ini nomor rekening halal ya Banda. Pak bukan calo Pak, soalnya perpanjangan ada Cero halal juga Pak. Oh iya, itu Cero ini aplikasi di LPH. Oh gitu ya. Iya, bukan di kita. Ya, nanti boleh pengaduan Pak ya. Boleh pengaduan. Oke, buat Pak Akun boleh mengadu. Datang aja ke kantor Pak Saiful. Ya, boleh, bawa nanti berkas-berkasnya. Ya, nanti diskusi di kita. Ya. Nanti kita akan analisa. Banyak masalahnya laporan-laporan seperti itu. Begitu. Oke. Nah dari Pak Johan, Pak Saiful mau tanya, kalau sudah ada sertifikasi halal, apakah perlu mengurus lagi izin BPOM? Iya, BPOM itu ada dua ya komponen izin di BPOM itu. Pertama izin edar. Ya, pertama izin edar. Yang kedua merek dagang. Begitu. Nah, apakah harus ada BPOM? Tergantung. Apakah produk Bapak itu diwajibkan ada BPOM-nya, gitu ya? Pengawasan obat dan makanan, betul, ya? Gitu ya. Ketika misalkan memang harus ada stakeholder yang minta, ya Bapak harus buat. Iya, betul. Gitu, ya. Jadi berbeda ya antara sertifikasi halal dengan BPOM itu berbeda. Dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Betul. Dan judulnya berbeda. Jadi kalau kita halal, kalau di BPOM itu ada merek dagang dan izin edar. Izin edar. Nah, izin edar ini berbeda dengan kita. Di izin edar ketika produk Bapak ada sedikit saja dari alkohol atau khamar gitu ya, sedikit dalam kadar tertentu, izin edarnya masih bisa keluar. Bisa, tapi di sertifikasi halal nggak bisa. Ada alkohol 0,1% pun. Setitik saja tidak boleh. Nggak boleh. Itu yang membedakan. Jadi berbeda. Oke, masih ada pertanyaan, kita tunggu ya sambil bincang-bincang Pak Saiful ya. Nah ini ada satu lagi Pak, itu produk alkohol, itu kan sebenarnya alkohol adalah barang haram. Nah kalau alkohol yang dioles Pak, itu harus? Kalau alkohol jelas minuman alkohol itu jelas Pak, tidak akan keluar sama. Nggak akan keluar. Tapi alkohol medik yang dioles kan? Itu bisa Pak untuk obat itu ya kadar tertentu itu memungkinkan. Memungkinkan. Bahan baku obat itu kadang suka ada alkohol. Nah itu makanya kata saya bilang tadi ya, kan obat udah kategorinya itu bahan yang digunakan ketika untuk menyambung hidup. Nah itu nanti akan menentukan halal tidaknya itu LPH. LPH ya, jadi 3 itu Sukovindo, Securicor dengan nanti dia akan yang menilai. MUI ini kadarnya gimana? Ini fungsinya nantinya, apa? Ini apakah nantinya jatuhnya? Nah gitu Pak. Nanti difatwakan oleh MUI. Kalau sudah difatwakan oleh MUI, ya sudah jelas itu Pak. Jangan aja sampai misalnya alkohol untuk membasuh luka, ada sertifikat halalnya terus diminum karena halal. Bisa. Ya kayak vaksin kemarin kan sempat ramai gitu ya, dan MUI langsung mengeluarkan fatwanya itu halal. Berarti halal kita harus menerima. Padahal kan kita sudah jelas itu teh
ada beberapa komponen yang tidak halal kan, tetapi karena fungsinya untuk menyelamatkan nyawa manusia, jadi halal. Oke. Jadi yang menentukan halal dan tidak halalnya nanti ada lembaga ya, ada lembaga yang menentukannya. Nah, oke Pak Akun lagi, biasa proses dinyatakan halal itu berapa lama? Oh iya, audit. Oke. Auditor ya. Saya mungkin bicaranya dari awal ya, dari awal ketika daftar sampai dengan selesai. Pak itu berapa lama sih? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini ditentukan juga oleh Bapak dan Ibu. Semakin intens, semakin sering ketika ada ngupload, ada kekurangan, perbaiki lagi, kekurangan perbaiki lagi, itu akan lebih cepat. Nah, ketika misalkan upload ada kekurangan cicing gitu ya, sampai kapan pun nggak jadi. Balik lagi kepada kita ke sendiri. Ya, semua persyaratan disiapkan selengkap-lengkapnya. Ya, makin lengkap makin cepat. Makin cepat. Gitu. Ya, oke, saya rasa kita waktunya sudah. Jadi ada yang tanya estimasi, Pak. Oh, estimasi. Ya, estimasi itu jadi memang bervariasi ya antara satu produk dengan produk yang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Itu kewenangannya, ranahnya ada di LPH. Di LPH terus Kopindo, berarti dia independen ya. Independen. Jadi nanti dia itu yang menentukan produk ini berapa biayanya. Karena beda-beda. Ada yang satu kategori sama-sama buat keripik, tapi kok beda harganya. Nah itu ditentukannya mungkin dia omsetnya sudah besar. Nilai produksinya sudah besar. Nah, itu banyak faktornya. Itu juga faktor menentukan. Betul, Kayak nah, itu bisa tawar-tawaran nggak? Nah, ini bisa nanti hubungin langsung aja ke LPH-nya gitu ya. Sukovindo atau ke LPPOM atau ke Securicorp. Ya, jadi itu perusahaan pihak ketiga ya, sebagai subkontraktor. Betul. Nah, nanti ke depan memang aturan barunya itu satu pintu pembayarannya itu. Ya. Kami kan memang ketika tidak ada payung hukumnya, tidak diberikan kewenangan untuk narik dana dari masyarakat, akan bahaya bagi kami. Bahaya sekali. Makanya sementara masih dengan aturan yang lama, bayarnya di LPH. Di LPH. Jadi LPH yang menentukan harga. Harganya. 3 LPH, mungkin 3 harga. Ya. Berbeda ya, bisa dengan jadi. produk yang sama. Dia punya standar masing-masing. Jadi ya silakan untuk yang mengajukan coba minta penawaran LPH ABC. Ya, seperti itu. Betul. Ya. Tinggal tawar-tawaran, aduh kan harganya si Anu boleh segitu, kenapa Anda nggak boleh gitu? Kayak nawar di pasar. Kemarin juga ada seperti itu ya. Karena ya debatable itu ya. Ya silakan mungkin nanti Bapak dan Ibu, oh yuk kemahalan nih kayaknya nih. Silakan sampaikan saja. Itu ya. Oke. Ya jadi Oke, untuk Pak Akun ya, kalau dulu pernah 6 juta, sekarang izin halal jadi 4 tahun, harga tersebut bisa lebih mahal nggak? Oh ya, bisa dinego Pak, silakan Pak. Enggak sih, waktu pas 2 tahun ya, enggak terlalu berubah ya? Berubah. Enggak sampai double gitu, enggak ya? Enggak. Yang saya lihat gitu ya, range-nya itu ya masih inilah. Masih masuk di akal ya? Ya karena ini juga yang sebetulnya kalau menurut saya ini bisa jadi masalah juga Pak. Karena yang menentukan harga kan di luar kendali pemerintah. Betul. Ya, mereka yang menentukan. Jangan-jangan nanti suatu saat ya saya bukan ini kan, udah kita mahal-mahalin aja gitu kan. Nah itu juga nanti akan jadi kendala untuk UMKM. Ini sudah kita atur Pak. PMK-nya sebenarnya sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, dan kita sekarang sedang menunggu aturan turunannya dari situ. Gitu. Nanti pasti bentuknya itu PNBP ke kitanya Pak. PNBP. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi itu jelas nantinya itu. Kalau UMKM skalanya mikro berapa, kecil berapa, sedang berapa, besar berapa. Nah, itu jelas nanti Pak. Jelas ya. Sekarang masih belum ya? Sekarang masih belum. Kayak biaya nikah lah. Biaya nikah itu udah jelas. Di luar KUA 600.000. Di dalam KUA 0 rupiah. Kayak gitu Pak. Nah kayak gitu. Kita sudah ada. PMK-nya sudah ada. Tinggal menunggu turunannya. Tinggal tunggu aja. Iya, tinggal tunggu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengajukan sekarang, yang merasa bahwa di
LPM-nya masih kemahalan, tunggu aja ya Pak sebentar Ya, lagi. Ya. bisa, ya. Tapi pengajuan boleh sekarang. Ya, boleh Pak sekarang. Sudah berjalan sudah. Sudah berjalan. Mendingan ajukan dulu secepat-cepatnya. Nah, untuk sertifikasi halal gratis ini cepat-cepatan nih. Oh gitu? Cepat-cepatan. Ada kuota ya Pak? Ada kuotanya. Oh. Kita 3.200 kemarin membuka itu. Kita udah berjalan kurang lebih ada 4 bulan atau 5 bulan ya kita ini. Udah tinggal berapa kuota? Ini ada tadi terakhir saya lihat ada 600-an. Oh tinggal 600-an. Ayo berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nanti setelah kuota ini habis bayar. Bayar. Mahal, mungkin Pak. nanti akan kita tahun depan kita akan buka lagi gitu. Oh yang kuotanya. Iya. Oh. Jadi tiap tahun kita membuka. Jadi kalau tidak kebagian yang 600 tunggu setahun lagi. Yang gratis. Iya. Atau itu, silakan ke dinas ya, di dinas yang rutin itu dinas perindustrian, perdagangan, terus dinas koperasi UMKM, terus itu yang Kota Bandung. Terus yang provinsinya ada dinas perindustrian, provinsi Jawa Barat, ya, dinas koperasi provinsi Jawa Barat itu setiap tahun rutin gitu. Ada kuotanya. Ya, gitu. Jadi silakan mungkin Bapak dan Ibu bisa kalau habis di kita bisa merapat ke situ untuk mendapatkan fasilitas. Ya. Oke, mungkin kita waktunya juga sudah habis ya. Jadi untuk Pak Gofar dan Pak Akyun, terima kasih kembali atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekali lagi saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Saiful Falah yang sudah memberikan informasi yang demikian terang benderang ya, transparan, terbuka semua, dan Pak Saiful juga pribadi bersedia untuk ditelepon untuk berkonsultasi. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali ini Pak Saiful Falah. Dan malam ini Zoom inti luar biasa kedatangan seorang Bapak Saiful Falah yang betul-betul ingin membantu semua usaha UMKM. Semoga UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, Pak. Amin, Pak. Ya, dan kita semua mendoakan juga agar COVID gelombang ketiga jangan datang, Pak. Kasihan pelaku usaha. Semoga, Pak. Iya, Sudahlah, selesai. Ya, oke. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam inti.